Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang keberapa? Yang ke-6, halaman 165, yaitu keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasa-rasanya pembahasan ini sudah kita pernah bahas ya. Coba kita lihat di bab yang ketiga, halaman 75. Keutamaan dua kalimat syahadat. Di halaman 75, bab yang ketiga. Beliau hafizahullah ta'ala membawakan sekitar 35 kalau nggak salah, 35. Iya benar ya? Atau lebih? Nah, 35 keutamaan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Nah, adapun pembahasan kita kali ini di bab yang ke-6, maka yang dibahas adalah keutamaan tauhid. Berarti ini mencakup ketiga macam tauhid yang telah kita terangkan. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Namun ya, tauhid yang dimaksud di dalam bab ini insyaallah lebih cenderung kepada tauhid uluhiyah. Insyaallah dalil-dalil yang akan dibawakan lebih cenderung kepada tauhid uluhiyah. Sehingga yang membedakan antara bab yang ketiga dengan bab yang ke-6 dari pembahasannya, yaitu kalau bab yang ketiga khusus membahas keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa sih? Ada kalimat haq, ada urwatul wusqa dan seterusnya. Nah, itu dibahas di bab yang ketiga. Tapi kalau di bab yang ke-6 yang dibahas adalah keutamaan tauhid. Nah, kita bacakan di sini. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan. Jadi apa? Yang dibahas keutamaan orang yang bertauhid. Di sini beliau Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala menukil pembahasan ini dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, halaman 23-25 oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, disertai beberapa tambahan dan dalil dari beliau hafizahullah taala. Ya, jadi menukil dari kitab tersebut. Yang pertama, keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah, yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi, hadis yang di luar Quran, hadis yang memang di luar Quran, hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Al-Quran tentunya. Ya,
firman Allah di luar Quran, firman Allah selain Al-Quran. Nah, ya ada benarnya. Jadi hadis qudsi adalah hadis sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berupa hadis, tapi ini dasarnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis pada umumnya. Wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya dari Allah, tetapi lafaz dan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pada umumnya. Demikian pula hadis qudsi terkait dengan hukum-hukum hadis. Apa artinya? Ada kalanya hadis tersebut sahih dan ada kalanya hadis tersebut hasan, ada kalanya hadis tersebut dhaif. Karena riwayatnya sama seperti riwayat-riwayat pada hadis yang lainnya. Jadi ada sanadnya, ada para perawinya, dicek apakah terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Ya, beda dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim tidak ada riwayat yang sama seperti hadis. Jadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa adanya, lafaz dan maknanya. Ya. Demikian pula kalau hadis qudsi, maka membacanya tidak mendapatkan pahala sama seperti Al-Quran. Al-Quran satu huruf satu kebaikan dikalikan berapa? 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka dengan membacanya, misalnya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis ini, dengan membacanya tidak dihitung pahala sama seperti Al-Quran. Ya, tapi kita membaca hadis tetap mendapatkan apa? Tetap mendapatkan pahala. Nah, berdasarkan hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa sepenuh bumi berupa apa? Dosa-dosa. Ya, thumma laqitani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyrik bi syai'an, tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun juga, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan jumpai engkau dengan membawa apa? Ampunan sepenuh bumi juga. Ya, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa yang bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan apa? Berikan ampunan sebanyak itu pula. Jadi bawa dosa. Selain apa tentunya? Dosa syirik. Kalau dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi sebanyak itu dosa yang ia lakukan, asalkan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa selain syirik tahta masyiatillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika, apa terusannya? Liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah tidak berkehendak maka Allah akan siksa. Tetapi orang yang masih beriman dan bertauhid, maka dia tidak akan kekal di mana?
di neraka. Ya, sampai pun dia mendapatkan siksa, sampai pun dia pernah masuk neraka, maka dia tidak kekal di sana. Suatu ketika Allah pasti akan entaskan dia dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, di antara keutamaan ahli tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan apa? Syirik itu tafsirannya. Kalau ayatnya dengan apa? Bizulmin. Ya sesekali lah, jangan baca terjemahan langsung. Ya, lihat dulu ayatnya. Walam yalbisu, paling enggak dikira-kira. Alladzina, orang-orang amanu yang beriman, walam dan tidak yalbisu mencampur adukkan imanahum iman mereka bidzulmin dengan zulmin, kezaliman. Tapi memang benar kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya, nanti akan kita terangkan sedikit. Ya, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka, yaitu orang yang beriman dan tidak mencampur adukkannya dengan kesyirikan, mendapatkan keamanan. Ya, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, disinilah kita bisa mengetahui keutamaan orang yang bertauhid. Syaratnya mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Apa dalilnya? Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang Luqman yang menasihati putranya, ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat kepada putranya seraya mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ayat ini yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Sehingga orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan akan mendapatkan apa? Al-amn, keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Al-amnu fid dunya, ya, keamanan di dunia. Dan di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akan benar-benar bisa dirasakan kalau kita memang benar-benar bertauhid dan jauh dari syirik. Kita akan senantiasa merasa aman, tidak takut kecuali hanya Allah. Ya, karena hakikat keamanan adalah kita tidak merasa takut kecuali hanya Allah. Ya, tidak merasa siap kecuali sadar apapun yang telah menimpa kita itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keyakinan-keyakinan tertentu, bukan karena kesialan rumah kita tusuk sate misalnya. Ya, bukan karena kita menikah di bulan Syura, bulan Muharram, bukan karena tanggal nikah antara laki-laki dan wanita itu ada apanya gitu ya. Ya, kalau mereka takut, mereka merasa tidak aman, karena apa? Keyakinan-keyakinan tertentu. Ini buktinya apa? Karena mereka masih berbuat syirik kepada Allah. Tapi orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, gak akan takut.
dia merasa aman hidupnya. Ya, karena apa? Dia merasa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Tidak ada yang bisa membuatnya apa? Membatalkan acara yang mungkin sudah ia rancang, ya, karena apa? Keyakinan tertentu. Tinggal di mana saja selama lingkungannya baik dan kondusif, tidak ada masalah. Dapat nomor antrian berapa saja, ya, tidak ada masalah. Kalau nomor antrian 13 dihilangi nggak, Pak? Yang jelas kalau bangunan nggak ada, Pak. Rumah di sini ada nomor 13. Hah? Berarti blok sial itu ya. Kalau bisa dibuktikan itu bukan sial, itu tidak ada kesialan. Hah? Ya, jadi subhanallah, nggak takut apapun dia. Ya, karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak campur adukan keimanan dengan kesyirikan. Maka apa? Dia akan senantiasa mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan di akhirat dia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar ditunjuki jalan yang lurus. Sadar enggak, Pak? Kita paling tidak minimal 17 kali mengucapkan dan mendengarkan. Karena ada kalanya kita sholat apa? Berjamaah jadi makmum. Minimal kita 17 kali mengucapkan atau mendengarkan. Apa? Doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang yang tersesat, orang yang dhal. Nah ini sebenarnya kita ini minta hidayah, Pak. Minimal 17 kali dalam sehari kita. Baik kita ucapkan sendiri maupun kita dengarkan dari imam. Namun sadarkah kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah yang kita minta ini benar enggak kita realisasikan? Benar enggak kita ini beneran sungguhan minta hidayah, atau jangan-jangan itu hanya sekedar di lisan saja? Lisannya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi dia enggak tahu apa itu siratal mustaqim. Tapi dia justru memusuhi siratal mustaqim. Tapi justru ia menjauhi siratal mustaqim. Nah ini. Adapun orang yang bertauhid, maka dia faham siratal mustaqim itu apa. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud siratal mustaqim yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, jadi syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, mereka adalah para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dan pecinta kebenaran. Ya, di sini diterjemahkan orang-orang yang jujur dan pecinta kebenaran. Itu orang-orang yang apa? Mengikuti para nabi dan benar-benar membenarkan para nabi. Ya, dan di antaranya yang terkenal siapa kalau di zaman atau di umatnya Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, orang yang paling membenarkan Rasulullah, orang yang paling percaya terhadap Rasulullah SAW. Nah ini,
as-siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, kaitkan antara surat ayat di dalam surat Al-Fatihah dengan surat An-Nisa ayat ke-69. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya, jadi kita harus sadar, kita ini minta petunjuk jalan yang lurus. Lalu kita harus tahu siapa atau apa jalan yang lurus tersebut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah Allah beri nikmat orang-orang tersebut. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Allah berikan nikmat. Ya, lalu di ayat 69 dari surat An-Nisa Allah terangkan siapa sih orang-orang yang telah Allah beri nikmat, dan ternyata mereka adalah para nabi. Jadi jalan hidayah siratal mustaqim adalah jalannya para nabi. Apa yang dilakukan para nabi, Pak? Para nabi itu ada di dunia ini untuk apa? Untuk apa? Berdakwah. Nabi diutus untuk berdakwah. Rasul diutus untuk menyampaikan risalah Allah. Dan dakwah utama mereka apa? Bolak-balik kita ulangi, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada setiap umat seorang rasul, melainkan kami perintahkan dia untuk menyeru kepada umatnya, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Tauhid. Jadi jalannya Nabi adalah tauhid. Tinggal kita mau ikut enggak. Ya, demikian pula as-siddiqin, orang-orang yang jujur, otomatis ngikut para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, mereka bisa mati syahid karena mereka berperang di jalan Allah. Ya, berjihad di jalan Allah, taruhannya nyawa, tapi mereka bersedia. Menunjukkan apa? Mereka hanya takut kepada Allah, enggak takut mati. Dan ini tidak ada, tidak mungkin kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling takut ketika berperang di jalan Allah. Mereka lebih mencintai dunia. Adapun para sahabat, mereka orang yang bertauhid, mereka bersedia untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka itu menangis kalau enggak bisa ikut perang. Subhanallah. Di saat yang sama orang-orang munafik mencari-cari alasan untuk enggak ikut perang. Sebagian sahabat kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah menceritakan tentang perang Tabuk. Ya, di situ ada orang-orang yang memang tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka cuma punya apa? Jiwa dan raga. Cuma membawa badan saja bisanya. Gak bisa ikut perang. Lalu mereka menangis. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, dan tidaklah berdosa. Ini Allah membahas tentang orang-orang yang gak ikut perang, yang mendapatkan uzur itu siapa saja. Di antaranya dan tidaklah berdosa, yaitu orang-orang yang apabila datang kepada Muhammad mengharap engkau bisa bawa mereka untuk ikut perang, namun engkau mengatakan ma ajidu ma ahmilukum alai, la ajidu ma ahmilukum alai, saya enggak punya apa-apa untuk membawa kalian. Ya, karena di tahun itu tahun ke-9 Hijriah, masa paceklik. Meskipun Utsman bin Affan sudah infak, dikisahkan 1000 dinar, tapi pasukan jumlahnya 30.000 orang. Perang Tabuk. Ya, dari Madinah ke negeri Syam kurang lebih sekitar 700 km. Perbekalan seadanya, ada sekitar 7 orang dijelaskan oleh para ahli tafsir. 7 orang ini datang kepada Rasulullah SAW minta untuk dibawa.
Mereka nggak punya kendaraan, mereka nggak punya apa? Nggak punya perbekalan. Lalu Nabi mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Saya nggak punya apa-apa untuk membawa kalian. Lalu apa sikap mereka? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pun berpaling kembali dan mata-mata mereka meneteskan tangisan. Mengapa? Allah yajidu ma yunfiqun. Mereka tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka punyanya cuma badan, Pak, tapi nggak ke bawah juga. Itu yang membuat mereka nangis. Ya, kalau orang-orang munafik, ya nggak ikut perang, ya itu merupakan apa? Keberuntungan bagi mereka. Memang mereka nggak ingin. Nah, ini kalau bukan karena tauhid yang menggerakkan mereka, mustahil. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersanding dengan al-anbiya, para nabi. Ada Rasulullah, ingin berjuang bersama Rasulullah. Menunjukkan keutamaan yang luar biasa dalam masalah at-tauhid. Jadi ingat, ketika kita minta hidayah di dalam surat Al-Fatihah, bayangan kita apa? Hidayah ini adalah jalannya para nabi. Otomatis kita harus tahu jalannya para nabi itu apa. Yang didakwahkan Nabi itu apa? Yang disampaikan Nabi itu apa? Hal terpenting yang disampaikan kepada umatnya apa? Buka Al-Quran, tauhid, tauhid, dan tauhid. Ya, mulai dari Nabi berdakwah sampai Nabi meninggal dunia, yang paling utama adalah tauhid. Mulai ketika orang itu lahir sampai meninggal dunia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tauhid, maka ia akan masuk surga. Maka masyarakat muslimin gak main-main masalah tauhid ini. Meskipun kita sadari hal ini apa? Sangat-sangat kurang sekali ya dibahas oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, padahal ini adalah masalah yang sangat mendasar. Dan ingat, meskipun kita sudah belajar, kita sudah taklim, kita sudah mempelajari tauhid, yang namanya godaan itu senantiasa akan mengganggu kita. Dan ini sering saya sampaikan. Di antara tujuan ataupun faedah kita ngaji, khususnya secara rutin, untuk apa? Membentengi diri kita. Jangan-jangan kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita tergoda dengan kesyirikan. Ya, barang kita hilang, pas iman kita lemah, barang yang kita sayangi. Teman kita ngomong, aku duwe kanca dukun. Syirik asli ini, rek. Aslinya syirik iki. Tapi nek gak ketemu barangnya, ya Allah. Nah ini bawa nama Allah lagi. Akhirnya apa? Pisan-pisannya subhanallah. Ini. Tapi kalau kita kokohkan, kita nggak akan tergoda. Dan ini butuh konsistensi kita menuntut ilmu. Belajar tauhid nggak cuma sekali, dua kali, nggak cuma pada tabligh akbar saja. Ya, memang kita alhamdulillah telah menerima Islam, telah mengetahui tauhid, tapi butuh dijaga. Dengan cara apa? Kita mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, peringatan ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, ingat kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah pada saat tauhid kita krisis, gimana nasib kita? Ya, maka perlu dijaga. Ya, jadi yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah akan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Nah, kemudian kita juga terakhir nih ya, kata beliau, kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang sesat, yaitu jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Singkatnya apa singkatnya? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Ya, mereka tahu tauhid tetapi mereka berbuat syirik. Sedangkan orang Nasara adalah orang yang sesat. Mengapa mereka sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, mereka orang yang rajin dalam beramal, ingin kebaikan tetapi tidak didasari oleh ilmu. Nah, yang ketiga di antara keutamaan tauhid,
Orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan tunjukkan jalan keluar. Bagi apa? Setiap kesulitan dan kesedihannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu apa kaitannya dengan tauhid? Yang ada di sini apa? Takwa. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bukan wa may yuwahhidillah. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah. Kita baca penjelasan dari beliau hafizahullah taala. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak bertauhid. Jadi yang dimaksud dengan wa may yattaqillah otomatis wa may yuwahhidillah. Mustahil orang bertakwa itu enggak bertauhid. Karena arti takwa itu apa sih? Siapa yang tahu? Atau mungkin siapa yang ingat? Karena insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Takwa yang hakiki. Takwa. Apa takwa? Kalau gampangnya, singkatnya apa? Singkatnya dulu lah. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu singkatnya. Tapi ini kurang. Ya, ada penjelasannya. Apakah penjelasannya? Kita kembangkan dari kata-kata menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah dengan dua ketentuan. Di atas petunjuk dari Allah dan mengharap pahala dari Allah. Ini baru benar. Al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a sawabillah. Yang namanya takwa itu tatkala kita mengamalkan ketaatan. Artinya kita mengerjakan perintah. Ya, tetapi harus dengan dua ketentuan. Mengerjakan perintah ini sesuai dengan apa? Cahaya petunjuk dari Allah. Allah perintahkan kita sholat, tetapi kita buat cara sholat sendiri. Takwa enggak ini? Tidak. Ya, Allah perintahkan sholat, tapi kita buat aturan sholat sendiri. Sholat model saya seperti ini. Maka ini bukan bertakwa, meskipun dia mengerjakan perintah. Karena dia mengerjakan perintah tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka bertakwa itu harus apa? Mengerjakan perintah sesuai dengan petunjuk. Ya. Dan yang kedua, harus ikhlas. Mengharap pahala dari Allah. Nah, inilah hakikat dari tauhid, mengerjakan amalan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya dan ikhlas mengharap pahala dari Allah. Maka orang yang bertakwa pasti dia bertauhid. Pasti dia bertauhid. Demikian pula takwa tadi menjalankan perintah dan apa? Menjauhi larangan. Ini juga kurang. Menjauhi larangan juga dengan dua kriteria, dua ketentuan. Menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk Allah. Ala nuri minallah. Ya. Wa tarku maksiatillah ala nuri minallah makhafata iqabillah. Meninggalkan maksiat, menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa artinya?
Artinya dia meninggalkan maksiat itu dia sadar karena Allah melarangnya. Karena Rasulullah SAW melarangnya. Bukan karena nggak ada kesempatan. Karena ada kalanya orang meninggalkan maksiat karena tidak ada kesempatan. Orang meninggalkan judi karena memang lagi nggak punya uang. Benar dia nggak berjudi. Ya, tapi apakah dia bertakwa tatkala meninggalkan judi saat itu? Apakah bertakwa? Tidak. Karena dia tinggalkan judi bukan karena petunjuk Allah. Dia tinggalkan judi karena memang nggak punya uang. Mau judi pakai apa? Ya. Dan juga ketentuan yang kedua apa? Karena takut akan siksa Allah. Nah, takut akan siksa Allah ini juga apa? Hakikat dari tauhid. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat maksiat bukan karena takut manusia. Bukan karena takut kepada atasan, bukan karena takut kepada orang tua, tapi takutnya hanya kepada Allah. Ini yang menjadikan dia tinggalkan maksiat. Dan ini juga hakikat dari tauhid. Takut kepada Allah, termasuk dari ibadah. Ya, termasuk dari apa? Ibadah, tauhid. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sekali lagi meskipun redaksi lafadznya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Tetapi yang dimaksud di sini masuk di dalam kandungannya adalah barang siapa yang bertauhid kepada Allah. Maka apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Sampai pun, perhatikan ya, sampai pun zahirnya tidak ada jalan keluar. Perhatikan, mungkin kita pernah mendapatkan masalah dan masalah itu benar-benar kompleks. Kita diserang berbagai macam tuntutan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Sudah kita kayaknya nggak akan bisa menyelesaikannya. Ya, tapi kita bertauhid kepada Allah. Kita sadar Allah pasti menolong kita. Meskipun zahirnya kita diserang, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mana buktinya jalan keluar? Jalan keluarnya adalah apa? Dia sadar ini sudah takdir Allah. Ya sudah, bisa apa lagi saya? Silakan kalian menghukum saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ini batas kemampuan saya. Coba kalau orang nggak bertauhid, dia akan murka, dia akan stres, dia akan apa? Berusaha untuk bagaimana caranya menghalalkan berbagai macam cara supaya keluar dari permasalahannya. Tapi kalau orang bertauhid sudah mentok usahanya, tawakal. Ya sudah. Ya. Kalau memang seperti ini keadaannya, saya difitnah, ini difitnah itu, akhirnya naudzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi, kita apa? Masuk ke dalam penjara misalnya. Dan kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, qadarullah, kita ambil ibrahnya. Itu jalan keluar. Karena apa? Manusia itu di dalam kehidupannya hanya menjumpai dua perkara. Ya, in asabat hudarra sabara fakana khairlah. In asabatu syarra syakara fakana khairlah. Ya, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena perkaranya itu pasti baik. Yaitu tatkala ia ditimpa kesulitan dia bersabar. Jadi sabar itu adalah jalan keluar dari kesulitan. Jadi orang yang kesulitan ternyata dia nggak bisa menyelesaikan urusannya. Ya, ternyata dia nggak bisa berbuat lebih dari itu. Lalu dia bersabar. Ini tandanya dia sudah mendapatkan jalan keluar. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin nggak usah khawatir. Ya, bukan berarti jalan keluar kita pasti bisa melewatinya langsung, tidak. Dengan sabar saja atas apa yang kita rasakan, ini sudah merupakan jalan keluar. Tinggal nanti kita ikuti apa takdir Allah. Perlahan-lahan kalau bisa diselesaikan, alhamdulillah. Ya, dan pasti inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jujur Pak, apakah kita selama hidup sulit terus? Pernah kita kesulitan? Pernah. Sekarang buktinya alhamdulillah.
Kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa ya paling nggak agak lapang lah pikiran meskipun mungkin kita punya utang, ya, meskipun kita sedang terbebani dengan apa yang mungkin membebani diri kita. Tapi sekarang buktinya alhamdulillah sehat walafiat, bisa menyimak kajian, ya. Artinya apa? Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, yakinlah pasti ada masanya kita apa? Yusra, mendapatkan kemudahan. Nah ini, jadi orang ketika mendapatkan musibah bersabar itu merupakan jalan keluar. Maka benar janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, adapun wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini juga menjadi problem biasanya. Saya sudah bertakwa tapi kok rezekiku pancet. Nah ini berarti ini menunjukkan Anda kurang bertakwa. Ya, takwa tadi kita artikan apa? Tauhid. Dan di antara intisari tauhid adalah yakin, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan percaya terhadap takdir Allah, dan qanaah. Ya. Dan mungkin wallahu a'lam bishawab kita sebenarnya mendapatkan rizki, tapi mungkin itu yang bukan kita kehendaki. Kita pengennya dapat harta, tapi ternyata Allah berikan kita apa? Rizki dari arah yang lainnya. Diselamatkan kita dari bencana, diberi kesehatan, punya anak-anak dan istri yang masya Allah. Ini rizki. Kita inginnya dapat harta, uang, lalu kita berdoa kepada Allah, kita sudah bertakwa, kok masih belum dikasih rezeki? Lupa padahal dia bersama dengan istri yang selama ini menemani dengan sabar. Istri-istri, siapa yang ngomong itu? Hah? Mesti kok. Ya, lagi serius. Ya. Jadi gagal fokus saya ini. Nah, ya, istri yang soleha, yang menerima keadaan kita, yang mau menerima kekurangan kita, subhanallah. Itu rezeki. Dan itu tidak kita sangka, bahkan kita tidak perkirakan. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi janji Allah itu pasti benar. Cuman kadang kita yang kurang yakin. Nah, kalau kita kurang yakin, berarti tandanya kita kurang bertakwa. Jadi ayatnya nggak pernah salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat ya, yang keempat dan kelima mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah jam 8:30 malam. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Batasan dikatakan seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Seperti apa? Wallahu a'lam bishawab, ya hanya Allah yang tahu. Ya. Dan kita juga tahu. Dalam artian kita ini jujur enggak? Kita ini beneran enggak? Ya. Dan kita juga tahu batas kemampuan kita. Adapun orang lain yang melihat kita, maka harusnya dia husnudzon. Ya, nggak boleh kita mengatakan itu durung temenan wong iku. Nah, ini. Nah, orang ini nggak boleh, ya. Jadi mengatakan orang itu belum serius, orang itu belum gini, kecuali memang ada bukti, ada tanda-tanda. Misalnya dalam mencari pekerjaan,
Ya, kita melihat loh orang ini katanya nyari kerja, tapi kok males-malesan, tapi kok ada kesempatan nggak diambil. Nah ini berarti belum bertakwa, belum berusaha semaksimal mungkin. Nah ini. Tapi kalau kita lihat dia orang yang memang benar-benar serius, lalu ternyata ya Allah takdirkan belum dapat kerjaan, ya mungkin itu batas kemampuan dia. Selanjutnya dia hanya pasrah dan tetap berusaha. Ya mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Oke. Iya. 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 Taib. Jadi apakah orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia? Intinya begitu ya. Baik dengan membunuh, mencela, memukul, pokoknya berbuat zalim kepada manusia. Lalu karena dia bertauhid akan diampuni dosanya. Begitu. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, kalau terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak untuk mengampuni. Ya, adapun hak hamba, sesama hamba, maka Allah harus berbuat adil. Bukan berarti kita mengharuskan Allah. Maka Allah itu memiliki sifat adil. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ya dihisab. Kezaliman orang tersebut harus dibalas di akhirat. Kalau orang tersebut belum memaafkan. Ya. Nah, setelah itu Allah mengampuni. Sudah. Jadi antara Allah dan hamba tersebut, kalau orang itu sudah istighfar dan taubat, Allah ampuni. Tetapi antara sama manusia harus apa? Diperlakukan dengan adil. Ya, jadi apa? Di akhirat tetap ada pertanggungjawabannya. Kalau ternyata kezalimannya bisa ditutupi dengan amal salehnya, selesai perkaranya. Tapi kalau kezalimannya ternyata belum bisa dibayar dengan amal salehnya, maka keburukan orang yang dizalimi tadi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Nah, itulah hakikat dari kebangkrutan, al-muflis. Orang yang di dunia membawa pahala, sholat, puasa, tapi karena dia menzalimi orang, pahalanya itu apa? Diambil orang-orang tersebut. Karena nggak bisa membayar dengan pahalanya, kurang, dosa orang dialihkan kepada dirinya. Ya, maka di sini tidak bertentangan, insyaallah. Kalau hak Allah SWT diampuni tanpa ada sanksi apapun. Tapi kalau hak makhluk harus dibayar. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya Allah mengampuni dengan cara wis nggak usah apa dibalas, maka berarti Allah zalim. Dia punya utang ke dia, tapi sama Allah nggak usah. Nah ini berarti Allah apa? Zalim. Tetapi karena Allah Maha Adil, setiap kezaliman dibalas di akhirat. Urusan sesama manusia. Adapun hak Allah, Allah pasti ampuni. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang disampaikan? Ya, cepat diulangi. Bagaimana? Bagaimana menasihati orang yang dia bertauhid, tahu kalau Allah itu memberi rezeki, ya, tetapi ternyata
merasa kurang. Jadi dia mengeluh kekurangan harta. Ya, di Masya Allah. Ya, Mas siapa namanya? Mas Nanda. Kemarin ikut kajian juga ya di sana. Di mana? Muhajirin, Boston. Nah, jadi bagaimana menasihati orang yang dia ngakunya bertauhid. Semua rezeki itu dari Allah. Allah telah mengatur rezekinya. Tapi ketika susah mengeluh. Nah, gitu ya maksudnya ya. Tapi ketika susah dia mengeluh. Maka berarti apa? Tauhidnya kurang. Berarti dia hanya mengaku bertauhid saja. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut perlu diingatkan dalam artian, apalagi itu disampaikan, orang yang mengaku bertauhid, tauhid itu tidak butuh pengakuan. Orang ngaku Islam, ngaku Muslim, ngaku mengikuti Rasul, tapi kalau tidak ada pembuktian apa artinya? Demikian pula orang tersebut mengaku bertauhid, tapi ternyata dia mendapatkan ujian berupa rezeki, mengeluh, ya, suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan lain sebagainya. Berarti apa? Pengakuannya itu hanya sekedar pengakuan. Jadi kita nasihati, ya, tidak perlu Anda mengaku-ngaku bertauhid. Cukup Anda amalkan saja tauhid tersebut. Ya, karena dikhawatirkan pengakuan itu hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar supaya diakui orang dan lain sebagainya, supaya dikatakan orang soleh. Padahal amalannya tidak ada. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, ada lagi yang disampaikan? Ya. Kalau di dunia, ya tentu bukan berarti bersama bergandengan. Dan perlu kita ketahui juga ma'asyar muslimin, kata bersama al-ma'iyyah ini tidak melazimkan berdekatan, bergandengan, bersebelahan. Ya, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah berarti Allah di mana-mana? Tidak. Allah ada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Tetapi Allah bersama kita melalui apa? Penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya. Allah senantiasa mengawasi kita, mendengar kita, melihat kita. Nah, itulah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersama dengan orang-orang saleh, para nabi, orang-orang siddiq. Tidak harus apa? Bersama mereka berdekatan, khususnya di dunia. Tapi kalau di surga bisa jadi. Ya, bisa jadi. Ya, kita akan bersama dengan para nabi, orang-orang saleh dan orang-orang siddiq. Tapi di dunia belum tentu, karena mereka terlebih dahulu meninggalkan kita. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.